Jumpa lagi atau selamat datang yang baru mengenal channel Teknik Kreatif Alternatif ini. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman memperbaiki pompa submersible. Nah, perbaikan pompa submersible ini saya baru pertama kali ini. Awalnya saya ragu untuk memperbaikinya, tapi saya coba yakinkan diri untuk eh, mencoba memperbaikinya kembali. Kendalanya atau masalahnya, mesin ini kadang-kadang bisa berputar, kadang-kadang tidak, karena dipasang menggunakan sistem otomatis, sewaktu-waktu mesin tidak mau menyala. Ya, kendala yang terakhir, masalah yang terakhir ini sampai dibongkar, box kapasitornya itu sampai terbakar karena kondisi mesin ini mati. Tapi listrik tetap ini apa? Tetap tersalurkan karena pemasangannya kondisi apa? Posisinya jauh dari kWh meter. Untuk dinamonya, ini setelah coba dilepas impellernya, rumah impellernya, kondisi mesin ini masih bagus, artinya dia tidak terbakar. Karena awal analisa saya atau perkiraan saya ini, dinamonya sepertinya ada kemungkinan rusak terbakar. Nah, ini saya coba sambung langsung. Nah, itu terlihat ya Mas Bro, boxnya, kabel-kabelnya di dalam ini sampai gosong, benar-benar gosong, sampai mesin ini benar-benar mati atau aliran listriknya terputus. Ini yang terbakar terutama di bagian saklarnya ini. Untuk pemasangan kapasitornya ini kalau dipasang langsung, warna coklat, kabel warna coklat dari kapasitor ke warna coklat yang dari pompa submersible, kabel biru dari kapasitor pun ke warna biru kabel dari dinamo. Nah, ini mesin atau dinamonya atau motor listriknya dia masih normal. Oh ya, yang tadi warna kuning dari pompa dia tersambung ke jaringan atau listrik sumber daya atau dari listrik PLN. Begitu juga kabel yang warna biru. Untuk melepaskannya ini tidak ada yang terasa sulit atau kelihatan susah, gampang saja ini. Tinggal buka baut, terus pengaitnya ini ada 3. Oh ya, sebagai tambahan informasi, pompa submersible ini punya kapasitas 2 HP. Nah, ini saya curiga di bagian impeller ini ada kotoran yang masuk, jadi dia mengganggu eh, pompa saat starting. Ada kemungkinan kotoran, misal pasir atau kerikil. Nah, karena ini saya baru pertama kali membongkar atau memperbaiki, jadi urutan impeller berikut rumahnya ini saya urutkan. Takutnya terjadi apa masalah kembali misalnya setelah dirakit ulang kalau tidak diurutkan. Jadi ini saya urutkan saja daripada nanti ribet pas perakitan ulang. Ini nanti impeller beserta rumahnya ini harus dibersihkan dari kotoran. Ini asnya masih masih bagus, masih mulus di dalam. Nah, ini yang saya maksudkan kendalanya ini. Ini semacam apa ya, ring atau apalah atau bantalan. Dia fungsinya untuk menahan impeller agar ketika berputar tidak bersentuhan dengan rumah impeller. Jadi ini di tengah bantalan ini ada karetnya ya. Kemungkinan dari pabrikan saat pemasangannya ini karetnya keluar. Jadi dia kadang-kadang menghambat berputarnya impeller. Jadi mesinnya itu mati. Nah, ini saya pasang ulang karetnya ini. Dia posisinya di tengah, menyelip di tengah. Nah, kemungkinan karetnya itu tadi waktu pertama kali dipasang agak nongol sedikit, ketika impeller dipasang dia jadi terdorong keluar. Nah, itu yang menyebabkan impeller aksi ya, namanya seret begitu. Jadi berputarnya ini tidak lancar atau sewaktu-waktu bisa mengganjal berputarnya impeller ini. Untuk proses perakitan ulang impeller ini, kita harus perhatikan juga apakah impellernya ini ada semacam apa, ya mungkin cacat lah, atau rongga impellernya itu menyempit. Nah, itu harus diperbaiki agar aliran air lebih lancar. Pokoknya semua harus dibersihkan lah. Cukup dilap. Barangkali mungkin ada kerikil-kerikil yang agak gede mengganjal juga itu harus diperiksa. Tapi ini aman dari apa pasir atau kerikil-kerikil yang agak besar. Pokoknya usahakan pas perakitan ulang ini impeller beserta rumahnya ini dibersihkan. Nah, pas memasang impellernya ini juga harus diperhatikan. Nah, karetnya itu diperhatikan jangan sampai ada yang nongol. Nanti kalau dia nongol, dia kedorong.
Nah, kalau dirasa diputar lancar, berarti karetnya dia tidak nongol atau tidak kedorong keluar. Pompa ini ketika macet, kenapa kWh meter tidak langsung turun? Karena ini posisi pemasangan pompa submersibelnya ini cukup jauh. Nah, ini ada bagian impeller yang meleot. Nah, ini harus diperbaiki. Oh ya, tadi ini pemasangannya jauh. Jadi ketika mesinnya ini macet, tidak berputar karena dinamonya tidak terbakar. Jadi kawah meternya ini tidak langsung turun. Pemasangan pompa ini dari kWh meter kurang lebih jaraknya sekitar 150 meter. Pokoknya saat pemasangan rumah impeller ini yang terakhir ini, karet yang berbentuk seperti O-ring atau ring itu posisinya dia harus rata, yang di tengah rata, tidak nongol sedikit. Jadi ketika kita dorong karetnya tidak tertabrak dan keluar dari alurnya, di alur bantalan yang warna putih itu. Nah, saya rasa ini cukup informasi yang bisa saya berikan. Untuk perakitannya itu eh, kita, Mas Bro, perhatikan saja ini di videonya. Tidak susah kok ini, yang penting kita hati-hatilah. Pas bongkar kita ingat-ingat urutannya, atau misalnya kita rekam atau kita videokan. Jadi pas perakitan kita tidak lupa. Oke, begitu saja Mas Bro untuk video kali ini. Semoga yang saya share ini bisa bermanfaat. Terima kasih.